Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, pertemuan ke-6. Jadi ada dua materi. Yang pertama pengaruh pajak, yang kedua pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Oke. Nah, kita masuk. Oke, sebentar kita pakai yang ini. Sebentar. Ini oke, dihapus dulu. Nah, jadi ada dua, yaitu materi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, yang kedua pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ini apa, kesukaan teman-teman ya, mungkin materi gitu, karena suka pajak-pajak. Oke. Nah, kita masuk. Bapak apa kabar, Pak? Kenapa? Halo? Kenapa? Kenapa? Oke, saya lanjut. Nah, jadi materi hari ini ada materinya, nanti ada tugasnya yang akan dijadikan untuk absen kehadiran hari ini. Nah, ini kalau kelas yang tadi ya, nanti untuk kelas yang ini kita buat berbeda lah ya, biar seru. Nah, materi yang pertama terkait pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kalau minggu lalu kita sudah belajar fungsi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Nah, sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, kalau di sini diberitakan bahwa pengenaan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva fungsi penawaran atau supply bergeser ke atas. Kalau misalkan kita lihat fungsi awalnya, misalkan kayak gini nih. Ini, nah misalkan ini fungsi penawaran. Aslinya di sini. Sebentar. Nah, biar kelihatan tadinya di sini. Nah, ketika kena pajak, si fungsi ini dia akan naik. Nah, gitu ya, akan naik. Nah, naiknya itu maksudnya dibandingkan dengan penawaran tidak ada pajak dibandingkan penawaran dengan adanya pajak. Bukan pajak yang membandingkan kalau pajaknya sekian dengan pajak sekian, bukan. Di sini cenderung umum dari yang tidak kena pajak. Tadi ada di bawah, misalkan ini harga tidak kena pajak, lalu dikenakan pajak menjadikan sekian. Nah, lalu dari segi visual garisnya naik ke atas fungsi pajaknya. Lalu persamaannya gimana? Kalau sebelum pajak persamaannya itu P sama dengan A plus BX yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti setelah pajak maka ada penambahan T atau penambahan pajak. Nah, spoiler untuk yang subsidi itu agak beda. Jadi kalau pajak itu ditambah, kalau subsidi itu harganya atau fungsinya berkurang. Nah, kita lanjut. Pajak itu meningkatkan. Nah, sekarang kita punya persamaan ini. Nah, persamaan ini, fungsi permintaan akan suatu barang adalah P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya seperti ini, dikenakan pajak. Nah, berapakah harga keseimbangan pasarnya? Oke. Coba kita buat soal yang baru, misalkan mana? Kita buat soal yang baru lah ya.
Coba bagus nggak soal yang dibuat ChatGPT nih? Oke, tolong buatkan soal seperti sebentar, kok tidak mau ya print screen. Nah, seperti gambar di atas, dengan hasil harga keseimbangannya bilangan bulat termasuk setelah pajak. Bilangan bulat, jadi nggak koma-komaan. Coba bagus nggak soalnya? Kalau yang di sini saya jelaskan sedikit, nanti kita menggunakan contoh yang baru. Kalau yang ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, fungsi permintaan akan suatu barang P sama dengan 15 min Q. Nah, itu seperti biasa. Oke, lalu fungsi penawarannya adalah seperti ini. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ya, seperti biasa, seperti ini. Nah, untuk menghitung hasil keseimbangan pasarnya, sebentar pakai yang kelas yang satunya ya. Nah, kalau di buku ini agak repot ya kalau menurut saya. Mana? Sebentar, agak. Nah, kalau ini diubah menjadi Q sama dengan, sebenarnya nggak perlu ya. Langsung saja menggunakan rumus yang P sama dengan P ya. Nah, di sini fungsi permintaan atau demand-nya P sama dengan 15 min Q, penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, kalau yang sebelum pajak ini menggunakan fungsi ini aja, P sama dengan P dimasukkan nanti dikerjain secara aljabar. Nih saya ceritakan rututannya saja, untuk teknisnya nanti soal yang baru saja. Nah, secara aljabar biasa yang ada variabelnya disatukan, yang enggak ada dipisahkan. Di sini didapat Q-nya sama dengan 8. Lalu si Q ini dimasukkan ke persamaan yang mudah saja. Di sini dipilih demand. Oke, P-nya 15 min Q. Karena Q-nya 8, jadi 15 min 8. Sehingga didapat P-nya 7. Sehingga keseimbangan pasarnya itu 8,7. Nah, yang kedua, ketika sudah kena pajak. Nah, ketika sudah kena pajak, fungsi permintaannya tetap sama. Yang berbeda fungsi penawarannya. Nah, ditambah pajak. Kalau subsidi nanti dikurangi subsidi. Oke. Nah, sehingga fungsi P supply aksen, jadi yang aksennya ini yang setelah kena pajak, yang A plus B Q plus T, T-nya itu aksen, A plus B Q ini dari soal. Nah, di template aja 3 plus 0,5 Q. Oke, ini yang dari soal, ditambah pajaknya itu 3. Sehingga untuk P yang setelah pajak menjadi 6 plus 0,5 Q. Nah, menggunakan rumus yang sama, P sama dengan P didapatkan biasalah aljabar yang ada variabelnya di kiri, yang enggak ada di kanan kalau bentuk ini. Tapi sebenarnya bebas juga. Nah, sehingga didapat Q sama dengan 6 dan disubstitusikan ke persamaan yang mudah. Kalau ini nyoba pakai yang PS, sebenarnya pakai yang P yang satunya juga nggak masalah. Yang P demand, yang permintaan sebelum pajak juga bisa ya. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 9. Nah, itu kita coba lagi. Kalau yang tadi kan gambarannya, kalau sekarang kita coba lagi pakai, wah ini udah ada penyelesaiannya. Oke, kita apalin penyelesaiannya sebelum, oke mana? Kalau sebelum pajak 4 sama 10, setelah pajak mana setelah pajak? Q-nya 3, P-nya 12. Oke. Nah, kita coba kerjakan ya, apakah dia itu benar. Oke. Kita
kerjakan ini aja biar beda dengan kelas yang siang soalnya, supaya kita lebih kaya. Oke. Oh, ini listnya double. P min 2Q. Oke, dan fungsi ininya adalah oke. Oke, kita kerjakan yang ini. Fungsi permintaan suatu barang P permintaan. Nah, permintaannya oke, sebentar. Nah, kita kerjakan untuk fungsi permintaan berarti demand ya. Oke, sebentar, saya khawatir kebalik. Kalau penawaran supply bener ya. Oke, P permintaan berarti demand sama dengan 20 min 2Q. Ini diketahui ya dulu ya. Oke. Kalau P supply penawaran itu, nah ini soalnya salah. P sama dengan oke. Nah, penawarannya itu 4 plus Q. Nah, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Oke, jawab ya. Jawab yang sebelum pajak. Nah, berarti PDPS aja ya. Oh, PSPD aja. PS sama dengan P demand. Permintaan penawarannya 4 plus Q. 4 plus Q. Lalu permintaannya 20 min 2Q. 20 min 2Q. Nah, yang ada Q-nya kita taruh kiri, berarti di sini Q min 2Q pindah kiri jadi plus 2Q. Lalu yang ini 20 ditulis ulang, positif 4 pindah kanan jadi negatif 4, sehingga di sini 3Q sama dengan 20 min 4 16 ya. Artinya Q sama dengan oke. Ganjil ya. 20. Coba. Q 3Q. 20 min 4 16. Sebentar. Kita cek lagi. Tadi di sini bilangnya oh bener. Wah, nggak seru. Kan tadi udah dikasih tahu. Apa yang ininya bilangan bulat. Oke lah. Oke, nanti tugasnya enggak koma-komaan kok. Ini ChatGPT ternyata tidak lebih canggih dari kita ya. 16/3 yaitu Q sama dengan 5,333 lah ya, 3 dan seterusnya. Lalu untuk mendapatkan P-nya kita menggunakan salah satu yang ini. Kayaknya lebih mudah menggunakan penawaran ya. P sama dengan 4 plus Q. P supply 4 plus Q. Nah, di mana PS sama dengan 4 plus Q-nya itu 5,33, sehingga didapat ini 9,333.
sehingga keseimbangan pasar saat sebelum pajak adalah 5,33,9,33. Nah, seperti itu. Itu untuk yang keseimbangan pasar. Kalau yang di buku kelihatannya agak susah ya. Nah, lalu sekarang setelah pajak. Setelah pajak, yang perlu diperhatikan adalah penawaran atau supply, yang mana tadinya 4 plus Q sekarang menjadi 4 plus Q plus pajak. Nah, pajaknya berapa? Pajaknya sebesar 3 unit atau T sama dengan 3 ya. Nah, sehingga di sini plus 3 menjadi 7 plus Q. Nah, sehingga keseimbangannya PS sama dengan PD. PS itu 7. PS aksen ya, ini udah pajak. 7 plus Q sama dengan tadi berapa? 20 min 2 Q. 20 min 2 Q. Sehingga di sini Q min 2 Q pindah ke kiri jadi positif 2 Q sama dengan 20. 7 pindah jadi min 7. Nah, ini juga bilangan enggak bulat ini. 3Q sama dengan 20 kurangi 7, 13 ya. Q sama dengan benar kan? Ini 37Q, di sini udah 20 min 2Q. 20 min 2Q, ya benar. Oke, 20 min 7, benar 13. 13 per 3, jadi Q-nya sama dengan 4,33. Oke, kalau di sini jawabannya Q-nya 3. Sesudah pajak. Oke, sebelum pajak. Oke, ini Q-nya 5, lah. Oke. Kita lanjut. Nah. Di sini oke. Ganti soal dia. Wah, ya udahlah. Udah tanggung. Nah, singkat ceritanya seperti itulah, kita lanjutkan saja. Nah, sehingga didapat Q-nya itu 4,33. Lanjut di sini. Nah, berarti pakai fungsi boleh yang ini atau boleh yang sebelumnya, maka yang ini aja. PS aksen sama dengan 7 plus Q, yang mana Q-nya itu 4,3. 4,33, sehingga PS-nya sama dengan 11,333. Didapat keseimbangan setelah pajak berarti 4,33, 11,333. Nah, itu keseimbangannya. Kalau sekarang kita buat grafiknya, grafik lagi kurvanya, bukan kurva, garisnya. Nah, berapa? Nah, misalkan yang pertama fungsi permintaan. Bapak, mohon maaf, tulisannya kurang kebaca. Oh ya, sebentar. Iya, terima kasih, Pak. Saya perbesar ya, fungsi permintaan.
Oke. Sebentar, saya rapihkan dulu. Oke. Membuat gambarnya lah ya. Gambarnya. Yang pertama fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaannya kita tahu di sini P sama dengan 20 min 2Q. Nah, fungsinya P sama dengan 20 min 2Q. Nah, misal kalau P-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 20 min 2Q, yaitu 0 sama dengan 20 min 2Q. Min 2Q-nya pindah ke kiri, jadi 2Q sama dengan 20. Q-nya sama dengan 20 per 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang kita inginkan. Oke, sebentar. Sebentar. Cek suaranya ada? Oke, tadi iklan dulu. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya si Q sama dengan 2 ini kita masukkan ke persamaan ini lagi aja. P sama dengan, kalau yang ini harus ke persamaan yang ini ya, jangan persamaan yang lain. Oke, sebentar. Oh, mohon maaf. Sebentar, saya kurang konsentrasi. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini kan kita mau bikin bentuk gambar kurvanya. Nah, yang pertama kita dapat di sini Q-nya 2, P-nya 0. Nah, berarti Q-nya 2, P-nya 0, berarti dari sini lah kira-kira ya. Oke. 20 bagi 2 10 ya, mohon maaf. Waduh. 10,0. Berarti di sini 5 10. Nah, di sini ya 10,0. Nah, selanjutnya kita cari garis titik yang ada di garis vertikal ini. Misal Q-nya 0, maka P sama dengan 20 min 2Q. Berarti P sama dengan 20 min 2 kali 0. P-nya sama dengan 20. Didapat berarti 0,20. Nah, berarti di sini 5, 10, 15, 20. Nah, di sini lah ya, kira-kira 0,20. Nah, kita buat garisnya. Nah, garisnya kira-kira gini. Lalu yang kedua, fungsi penawaran. Nah, fungsi penawarannya itu tadi berapa? P 4 plus Q. P sama dengan 4 plus Q. Nah, kalau misalkan P-nya 0, maka 0 sama dengan 4 plus Q. Atau Q-nya sama dengan min 4. Berarti di sini dapat min 4, P-nya 0 ya. 0. Berarti kalau ini 5, min 4 sini lah ya. Min 4,0. Lalu kalau Q-nya 0, maka P sama dengan 4 plus Q ini
Berarti 4 sama dengan P sama dengan 4 plus 0 atau P sama dengan 4. Didapat Q-nya 0, P-nya 4. Berarti di sini 0, Q-nya 4. Berarti di sini ya. P-nya 4 maksudnya ya. Nah, berarti garisnya gini. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang selanjutnya di sini fungsi kayaknya udah di save dulu, agak berat. Oke. Fungsi penawaran setelah pajak. Nah, berarti di sini P plus 4Q, P sama dengan 4Q. Sebentar, kayaknya saya sudah menurun konsentrasinya. Oke, saya ulangi. Yang penawaran ini P sama dengan 4 plus Q ditambah dengan pajaknya yaitu 3. Sehingga yang baru P aksennya 7 plus Q. Nah, misal P-nya 0, maka 0 sama dengan 7 plus Q. Atau Q sama dengan min 7. Berarti didapat min 7,0. Berarti min 7 itu kalau di sini 10, min 7 sini lah ya. Min 7,0. Oke. Lalu satu lagi, misal Q-nya 0, maka P aksen sama dengan 7 plus 0 atau P-nya sama dengan 7. Didapat 0,7. 0,7 di sini. Nah, berarti garisnya kira-kira gini. Kemiringannya sama. Garis sejajar. Nah, tadinya di sini kayak titik ini E-nya sama dengan 59 ya. 5,33, 9,333. Lalu setelah pajak itu menjadi 4 sama 11. Oke, di sini E aksennya setelah pajak 4,33, 11,333. Nah, jadi geser tuh kuantitinya ke kiri, artinya berkurang. Lalu si price-nya dia naik, tambah mahal. Nah, tetapi sebenarnya kerugian kita kalau ada pajak itu kan merubah si keinginan pasar, yaitu daya belinya menurun. Yang menjadi masalah ketika adalah daya belinya menurun, keuntungannya semakin sedikit gitu. Oke, di save. Nah, sebentar, saya tambahkan yang slide siang aja ya, biar nanti dibahas dulu, baru dibahas tambahan. Oke, sebentar. Oh, ini nggak ada gambarnya ya. Oke, di save dulu. Yang selanjutnya adalah subsidi. Tapi sebelum itu ada kesimpulannya. Nah, di sini dari yang tadi dihitung-hitung menjadi penasaran nggak sebenarnya jadinya jadi yang bayarin pajak siapa gitu. Nah, kita bahas secara teori ya. Walaupun sebenarnya yang bayar pajak itu pembeli lah. Walaupun walaupun sebenarnya dibagi dua karena memang
si penjual akan mengurangi keuntungannya untuk diberikan atau untuk membayar pajak. Nah, kita bahas di sini. Pajak yang ditanggung konsumen per unit itu pajak per unit itu pajak price setelah pajak dikurangi price sebelum pajak. Sehingga price-nya yang tadinya kalau yang di sini ya, kita bahas yang di sini berarti 9 dikurangi 7. Nah, berarti kalau yang di sini price-nya tadinya 9 sebentar. Yang tadinya 11, saya ulangi ya, tadi 9 menjadi 11. Nah, berarti selisihnya itu 2. Nah, sehingga pajak atau pajak yang ditanggung konsumen itu sebanyak 2. Nah, 2 dari 3 ya, artinya pajak yang ditanggung produsen ya sisanya itu 1. Walaupun memang pajak yang ditanggung produsen uangnya dari pembeli juga gitu ya. Nah, itu teoritis ya seperti itu. Lalu total pajak yang ditanggung konsumen berarti harga pajak dikali kuantiti setelah pajak. Nah, kalau di sini kuantitinya 6, pajaknya 2, sehingga 12. Kalau yang kita hitung, tadi kuantiti setelah pajaknya itu 4 komaan, dengan harga pajaknya itu 2 ya, tadi selisihnya. Sehingga 2 dikali 4 sekitar 8 komaan, yaitu 8,666 lah ya. Oke, lanjut di sini. Pajak total yang ditanggung produsen ya, pajak total yang ditanggung produsen berarti TP atau total price OTP pajaknya 1 ya, tadi kuantiti setelah pajak tadi kuantitinya 4, berarti 1 kali 4 ya sekitar 4,3. Pajak total yang diterima pemerintah ada 2 rumus. Yang pertama TK ditambah TP, yaitu pajak yang dibayar konsumen ditambah pajak yang dibayarkan penjual, atau kuantiti setelah pajak dikalikan pajak, yaitu kuantitinya kan 6. Kalau kita kuantitinya 4 setelah pajaknya ya 4,3, berarti ini 4,3 dikali 3 gitu ya, berarti 12,9 ya, 13. Oke, seperti itu. Cek suara saya masih aman? Masih Kak, masih. Oke, tadi headsetnya ketarik, khawatir rusak. Nah, yang selanjutnya kita ngomongin pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi subsidi itu membuat seperti apa sih pasar gitu kan. Nah, intinya kalau pajak itu si harga ditambahkan lah untuk bayar pajak, walaupun terkadang fungsi ini tidak hanya untuk pajak, bisa jadi pajak yang dikenakan pengelola, pajak yang dikenakan yang punya tempat, pajak yang dikenakan oleh negara, dan pajak-pajak yang dalam tanda kutip pajak lah ya. Nah, kalau subsidi, bahasanya agak lebih enak. Kalau subsidi itu sebenarnya harga yang diberikan gitu ya. Kalau disubsidi berarti subsidi itu potongan yang diberikan untuk memotong harga jualnya. Nah, siapa yang memotong? Ya, pihak tertentu, sehingga potongan harga dari pihak tertentu. Baik dari penjualnya, baik dari pihak ketiga, sponsor, atau baik dari pemerintah. Intinya pihak ketiga selain penjual dan pembeli. Nah, fungsinya kalau tadi itu pajak itu akan ditambah S, maka kalau subsidi itu dikurangi S. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. Kita bahas dulu analogi cara pengerjaannya. Nanti kita coba menggunakan soal. Oke, coba yang tadi. Oke, tolong buatkan soal. Tolong buatkan soal subsidi. Oke. Dengan Q dan P
setelah subsidi adalah bilangan bulat gitu ya, biar enggak koma-komaan. Oke, sambil menunggu kita bahas yang ada di buku dulu. Nah, yang ada di buku itu soalnya seperti ini. Fungsi permintaan akan suatu barang adalah 15 min Q. Nah, ini supply-nya. Demand ya harusnya. Oke. Oke, permintaan demand ya harusnya. Kok kebalik ini? Berarti ini permintaan demand P sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawarannya atau supply itu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dikenakan subsidi sebesar 1,5 per unit, berapa keseimbangan pasarnya? Nah, di contoh soal yang kedua ini sepertinya langsung hajar nyari keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi ya, nggak dibuat gambar. Oke, nah sebenarnya cara pengerjaannya sama. Kalau yang sebelum kena pajak ya PS sama dengan PD aja. Kalau misalkan teman-teman, Pak biar kayak di buku yang tadi dibaca Ki sama dengan Ki, ya nggak apa-apa. Cuma kalau saya pribadi sih malas ngerjainnya gitu ya. Ngapain mencari yang susah kalau ada yang gampang gitu. Ya nggak apa-apa sih. Oke. P sama dengan P, rumus yang ini, atau kalian mau kayak yang rumus yang Q sama dengan Q, nggak apa-apa. Nah, P yang satunya yaitu 3 plus 0,5 Q, taruh di sini. Lalu yang satunya 15 min Q, ada di sini. Nah, yang ada variabelnya kita kumpulkan, yang ada Q-nya taruh kiri. Kalau yang nggak ada taruh kanan. Proses aljabar didapatkan Q-nya sama dengan 8. Lalu Q8 ini disubstitusikan ke dalam fungsi atau persamaan ya. Yang mau supply, mau demand gak apa-apa, sama. Pak, emang nggak masalah? Ya nggak masalah, karena ini kan keseimbangan pasar, yaitu titik potong di antara keduanya. Kalau garis ya, secara visual garis ini akan berpotongan. Jadi harga P dan Q di keduanya akan sama. Nah, disubstitusikan saya memilih yang permintaan atau demand karena fungsinya mudah ya, 15 min Q ya, tinggal 15 min 8 sama dengan 7. Sehingga didapat keseimbangan pasar sebelum pajaknya 8,7 ya, Q min P, Mi, K. Nah, setelah subsidi, nah ini yang beda. Kalau pajak tadi fungsinya plus pajak, kalau subsidi ini min subsidi. Nah, di sini 3 atau fungsi penawarannya yang tadinya ini supply ini S ya harusnya. 3 plus 0,5 Q min 1,5. Nah, di apa? Hasilnya 3 dikurangi 1,5 jadi 1,5 ya. Jadi didapatkan PS-nya aksen setelah subsidi 1,5 ditambah 0,5 Q. Pakai rumus yang biasa, P sama dengan P. Lalu proses aljabar yang Q-nya ada di kiri biar gampang. Didapatkan Q-nya sama dengan 9. Lalu Q ini dimasukkan ke persamaan yang mudah. Saya pilih yang permintaan 15 min Q sehingga 15 min 9, yaitu didapat P6. Nah, setelah ini tinggal dibikin gambar aja. Nah, kita coba pakai yang ini apa namanya dari ChatGPT, coba ya. Apakah dia ini? Kita harus cek dulu dia koma-komaan enggak. Fungsi permintaan suatu barang ini per unit. Fungsi permintaan penawaran P-nya sama dengan 12. Oke, bilangan bulat. Oke, 6,12. Setelah subsidi dimasukkan 11. Q-nya 7 sama 11. Oke ya.
Oke, kayaknya ini bilangan bulat ya. Oke. Wah, ini ada tambahan soalnya nih. Oke, kita rapihkan dulu. Jadi sambil ini ya, sambil masukkan teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman tuh sebagai mahasiswa atau kita ya sebaiknya mengikuti zaman tapi positifnya. Nah, wah, dosennya pakai ChatGPT. Ya, dosennya itu lebih tua dari kalian, yang mana lebih duluan dalam tanda kutip ya. Jadi, kalau misalkan dalam tanda kutip kalian berbuat sesuatu, sepertinya dosennya itu pernah mengalami masa-masa itu, baik dialami sendiri ataupun orang lain ataupun mempelajarinya. Jadi eh, nggak nggak usah neko-neko gitu ya. Sebagai mahasiswa tinggal belajar sesuai arahan dari dosennya. Nah, termasuk sekarang nih ChatGPT. Nah, ChatGPT itu jangan sampai kalian terlena dengan ChatGPT yang bisa dalam tanda kutip apapun. Nah, ataupun sebenarnya AI ada banyak ya, ada DeepSeek dan seterusnya, ada banyak ya. Kalau di ini ada yang berbasis tulisan, ada yang berbasis bahkan berbasis matematika juga udah ada. Kalian tinggal masukin, ada lah banyak. Apalagi kalau yang di Google Colabs lebih bisa ngapa-ngapain lagi. Python dan seterusnya masih banyak lagi. Oh, bikin tulisan langsung jadi, bisa ada dan seterusnya lah. Nah, maksudnya apa? Jadi kita itu harus membatasi. Yang pertama, kita tujuannya untuk positif. Nah, yang kedua, untuk belajar. Jadi kita kan kuliah belajar, bukan dapat jawaban, bukan. Jadi makanya saya ngerjain ini caranya gini. Jadi cara ngerjain kalau misalkan langsung dapat jawaban, ya udah, ini ada soal. Saya langsung bilang gini aja. P sama dengan 18 min Q, P sama ini. Sebelum subsidi. Kalau sebelum subsidi nih, harga keseimbangan pasarnya coba saya hitung dulu. Berarti ini 6,12. Kayak nanti ditebak ya, kayak saya kasih tebakan di sini 6,12. Lalu setelah subsidi menjadi ini subsidinya tadi berapa? 2 ya. Berarti 2. Berarti 4 ya. Jadi 7, berarti 7,13. Oke, kita 7,13. Ya, saya nggak yakin yang ini. 2. Oke. Dikurangi 4, 14. 14 bagi 2, 7. 6 tambah 7, 13. Oke, benar ya. Nah, kalau misalkan kita kayak ngadali ChatGPT, ini jawabannya berapa sih ya? Yang satu 6,12, 7,13, ya gitu doang. Apakah ada proses berpikir di sana? Apakah ada yang bertambah kemampuan di otak kita? Nggak ada, karena nggak tahu dari mana. Nah, posisi ChatGPT jadi dibuat seperti itu, tapi dibuat menjadi teman untuk meningkatkan kemampuan kita. Contohnya yang tadi, oh saya mau belajar, tapi kan males ya bikin soal kan bukan, ya emang kita ketika membuat soal akan lebih cerdas, tapi pada saat ini kita lagi belajar ngerjain atau menyelesaikan masalahnya, sehingga kita minta bantuan aja. Kita juga bisa diskusi dengan ChatGPT kok, gitu ya, bahasa Inggris dan seterusnya. Saya banyak nih ChatGPT yang lagi belajar DDR. Tuh, diskusi. Anda ingin apa ya, dan seterusnya. Terus buku yang dipakai untuk materi itu bagusnya apa gitu dan seterusnya. Nah, dan seterusnya lah ya, bisa buat diskusi. Oke, diskusi bikin PPT pakai AI, ada AI apa aja gitu. Ternyata nggak begitu menarik, masih sedikit gitu. Jadi zaman sekarang slide-nya jangan gitu-gitu aja. Nah, kita lanjut ya, yang tadi ChatGPT atau AI kita beri batasan, yang pasti tujuannya positif, caranya positif gitu ya.
Nah, kita lanjut di sini menyelesaikan soal ini. Apakah tebakannya benar? Oke. Di sini kita punya fungsi penawaran. Oke, penawaran. Saya agak penawaran itu supply ya. Saya agak kalau mirip agak suka kebalik-balik. Penawaran berarti supply. Nah, ini agak kebalik-balik juga. P sama dengan 6 plus Q. Lalu di sini ada P demand. Itu P sama dengan 18 min Q. Lalu subsidi, kalau pajak itu T, subsidi itu S ya. S sama dengan 2. Nah, kita kerjakan. Oh, ini udah tugas. Ini bilangannya bulat kok. Nanti kita ganti soal lah. Masa disamain. Nggak seru. Woi, salah guys. Harus ini. Nah, di save dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Ini internetnya mati, kita lanjut dulu buat soal. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut materinya. Nah, tadi sampai sini. Jadi sudah diketahui, ini masih ngomongin subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini udah ada contoh soal. Fungsi penawarannya, permintaannya P sama dengan 18 min Q, penawarannya 6 sama dengan 6 plus Q, P sama dengan 6 plus Q, lalu subsidinya 2. Nah, sekarang kita jawab. Oke. Nah, untuk bagian nomor 2 ini kayaknya tidak perlu pakai gambar dulu ya. Nah, jawab. Nah, sebelum. Nah, kalau sebelumnya P supply-nya, waduh, neng, sebentar, mohon bersabar. Oke, ini sepertinya perlu diambil atau enggak? Oh, enggak usah. Oke, ini di save aja. Oke. Nah, kita doakan semoga laptopnya kuat ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini P supply-nya, oke, diketahui P supply-nya 6 plus Q, betul ya, 6 plus Q, demand-nya 18 min Q, 18 min Q, P permintaannya 18 min Q. Nah, sebelum subsidi. Nah, sebelum subsidinya berarti PS sama dengan PD. Pak, ini ketukar boleh nggak? Boleh. Sama aja. Oke ya. Jadi nggak usah ragu. 6 plus Q sama dengan yang PD-nya 18 min Q. Nah, yang ada Q-nya ditaruh di satu sisi. Ini saya lebih suka posisinya itu yang positif. Nah, ini kan positif sini, ini negatif. Berarti yang kiri yang kanan taruh di kiri. Berarti Q plus Q sama dengan 18 min 6. 2Q sama dengan 18 dikurangi 6 itu 12. Atau Q-nya sama dengan 12 per 2. Nah, Q-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya Q-nya udah dapat 6, kita masukkan ke yang mudah, terserah mau yang atas mau yang bawah, kita pakai yang bawah. Misalkan PD sama dengan 18 min Q, di mana 18 min Q-nya itu 6. Jadi 18 kurangi 6 itu 12. Didapat keseimbangan pasar sebelum
subsidi adalah 6,12. Oke. Woi, tebakan saya benar ya. Oke. Di-save dulu. Nah, jadi bisa nebak kayak gitu ya biasa aja sebenarnya. Seperti tadi, yang diinginkan itu bukan tebakan yang benar, tapi ngisinya yang benar. Kita lanjut. Pak, kok Bapak bisa itu? Ya kan lihat soalnya juga masih soal yang sederhana ini. Gitu. Jadi ya santai saja. Masih di Jumpa Sore ini sekarang subsidi. Nah, tadi yang PS 6 plus Q setelah subsidi jadi PS aksen 6 plus Q. Nah, subsidinya berapa tadi? Subsidinya 2. Berarti min 2 Gak ya? bisa, soalnya ini udah tidur. Pasti mati. Jelek, Pak. Oh gitu. Oke, di sini 6 dikurangi 2, 4 ya. 4 plus Q. Sehingga PS aksen atau P setelah subsidi ini jadi PS aksen 4 plus Q. Kalau P dimennya ini masih sama, yang mana tadi 18 min Q ya. 18 min Q. Oke, sehingga P saya mau ngebalik aja. PD sama dengan PS biar rumusnya terlihat beda. PD itu 18 min Q, PS itu 4 plus Q. Nah, oke, di sini yang seperti saya tadi berikan, saya lebih suka di posisi yang positif. Berarti Q-nya taruh kanan. Di sini 18, 4 pindah ke kiri jadi min 4. Enggak. Terus di sini Q, min Q pindah kanan jadi positif Q. Sehingga di sini 18 kurangi 4 yaitu 14 sama dengan 2 Q. Atau Q sama dengan 14 per 2. Atau Q sama dengan 7 ya. Saya nulisnya dibalik. Oke, lanjut. Saya pakai PD atau PSPD aja deh ya, pakai yang ini. Sehingga PD sama dengan 18 min Q. Nah, PD sama dengan 18 min Q-nya itu 7. Sehingga 18 kurangi 7 yaitu 11. Nah, didapat Q-nya 7 dan P-nya 11. Atau ditulisnya 7,11. Oke. Oh, salah, 7,13 saya. Oke. Ya, itu tebakan aja. Oke. Nah, Bapak punten, ya. suaranya patah-patah. Apanya? Iya Iya, Bapak, Pak, suaranya patah-patah. Oke. patah-patah terus layarnya tiba-tiba Iya Pak, Gambarnya ini gambar Pak. bapaknya nggak ada Pak. Oke. ya Nanti Cuma saya hitam doang, Pak, gambarnya. Oh, gitu. Ini udah selesai materinya. Nanti saya langsung upload. Jadi nanti kan tinggal belajar yang bagian putus-putusnya mana, nanti tinggal diulang dari situ aja dan seterusnya lah teknisnya, sehingga nanti ada tugas bisa diulang-ulang cara ngerjainnya gimana sih gitu biar oke seperti itu. Nah, setelah ini tugas, lalu saya upload dulu, nanti tugasnya dikirim termasuk materinya, dikumpulkannya jam malam ini jam 12 gitu ya, biar untuk menggantikan absen. Dan ini ngerjainnya tulis tangan ya, saya juga nulis tangan kan. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Oh, oke, kita akhiri ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.